udah pembelaannya halu, goblok. Sekarang ribut-ribut sama Jennifer Copen, pembelaannya fokus aja, fokus mau bokep. Hello guys, it's Oscar time. Have you heard the new song from More Plastic? Well, here goes. Kali ini kita ngapain deh? Kita mau ngegibah. Tapi sebelumnya kita ngegibahnya sambil mukbang, guys. Kamu ini apa nih? Aku red velvet. Aku matcha latte. Aku kira tadi latte doang, bukan matcha. Itu matcha. Kita bakal ngegibahin The Cornell Twin. Jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi denger sebuah berita. Dan itu tuh menarik banget. Ya, menarik banget. Bener-bener touch my attention, Wedin. Karena kayak menurut aku ini tuh heboh banget gitu di Twitter. Sempet trending juga di Twitter. Kamu tau Cornell Twin nggak? Enggak. Aduh, udah sempet gue kasih tahu videonya dulu zaman yang dia nge-gym bag gitu. Oh, yang dulu yang kembar. Apa emang? Jadi si namanya Carly sama Christy ini kan tinggal di Australia. Nah, dia tuh kemarin booming banget. Mereka kan emang seksi banget kan di Instagram. Terus kemarin booming banget mereka itu bikin OnlyFans. Kamu tahu OnlyFans gak? Apa? Nggak bagi Fans sepatu bukan? fans idola. Goblok! Jadi OnlyFans itu adalah kayak medsos gitu tapi berbayar. Dan itu tuh khusus buat konten-konten yang 18 tahun ke atas, yang porno gitu. Nah, tadinya gue juga berpikir kalau paling foto-foto yang dijual sama dia di OnlyFans itu cuman foto-foto yang di Instagramnya yang pakai bikini dong. Maksudnya si aplikasi itu tuh membeli videonya kayak YouTube gitu. Bukan. Jadi kalau misalkan masuk nih ke aplikasi itu, nanti kita tuh bisa berlangganan mereka, tapi bayar, nggak kayak di YouTube. Kalau di YouTube kan kita gratis. Kalau di aplikasi itu kita harus bayar kalau mau berlangganan foto sama video mereka. Jadi dan per videonya juga bayar gitu. Nah, aku pikir tadinya mereka tuh cuman video dan fotonya tuh ya kayak yang di Instagram aja gitu, yang kayak pakai bikini, yang kayak pakai baju seksi-seksi. Aku juga pikirnya kayak gitu, dan aku pikirnya kalau kayak gitu terserah mereka dong gitu kan. Terus aku tuh gak sengaja buka threadnya di Twitter, dan ternyata guys, gila banget. Ternyata mereka tuh jual video lesbi. Hah? Iya, Maksudnya lesbi tuh dia kan kembar, bersaudara. Nah, gini, dia tuh jual video yang topless. Terus abis itu topless ya. Terus jual video ngeliatin yang alat-alat vital gitu. Terus ada juga video lesbi dia sama temennya namanya Sky. Terus ada lagi pilihan juga video dia lesbi sama saudari sendiri. Dan itu tuh rate harganya itu beda-beda gitu. Nih, aku Jadi lihat. tiap kita mau nonton tuh kita bayar. Nah nih, kamu tebak dulu harganya berapa coba? 80 juta. Mahal banget, kamu tau nggak? Itu cuma dijual $10 sampai $50. $10 kalau dirupiahin? Iya, sekitar kalau $10 berarti 100.000 sampai 150.000. Serius? 150.000, iya. Nah, yang paling mahal tuh $50, berarti sekitar 500 ribuan. Satu video. Iya, gila nih. Nanti aku kasih lihat juga sama kalian ya. Ada di Indonesia nggak? Nah, situs ini tuh di ban di Indonesia, jadi orang Indonesia nggak bisa buka kecuali kalau pakai VPN. Nah, itu kan jadi mereka tuh booming banget kan di Indonesia. Bukan booming banget sih, kalau booming kesannya kayak bagus Kalau gitu ya. booming mah, yang tahu gitu. Kalau booming ya kan lu nggak main Twitter cu. Oh. Nggak booming, tapi apa sih ya, kayak bikin sensasi ini tuh kayak menggemparkan di dunia Twitter gitu ya. Ya kenapa sih bukan sensasi, itu emang real ya, maksudnya emang real aja, berarti dia tuh
itu terbuka banget gitu. Kan dia tuh Iya. YouTube tuh kan dia kamu taunya dari mana? Dari Twitter kah? Mereka tuh taunya tuh kaum Twitter tuh tahu tuh dari dia YouTube kah? Bahwa dia tuh ngasih tahu, guys, cepetan lihat video Dia bokep tuh kita. dia bener-bener nge-up, swipe up kayak kita kalau ngepromosiin YouTube YouTube Di kita YouTube. swipe up di Instagram. Instagram, di Instagram, di Twitter dia promosiin, jadi tinggal swipe up aja orang-orang. Namanya orang Indonesia mau di ban juga dia tetap aja kalau mau lihat pakai VPN guys. Berarti emang dia udah Niat jualan. niat, betul Niat jualan. Terus banyak yang itu kan sebenarnya situsnya berbayar, tapi banyak orang-orang Indonesia tahu kan orang-orang Indonesia kayak gimana, pada di screen record terus disebarin di Twitter. Cuman berapa detik kayak gitu. Terus aku tuh ngeliat ini mah bener-bener parah pisan cuy, manete. sampai berbuat tuh les berbuat. Iya, orang nggak pakai baju sama sekali. Berarti udah aja berarti swipe up berarti swipe up foto telanjang kita, bla 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 gitu berarti. Dijual. Bukan foto video telanjang kita lagi telanjang gini kita lagi lesbian gitu. Di Instagram share-nya. Revolusi cuy. Oh, itu nanti aja lah. Nanti ada saatnya akan kita komentarin ya. Ini cerita dulu deh. Nah, dari situ aku kan orangnya nggak suka kontra ya sama orang yang pakai baju seksi. Mereka mau pakai bikini, mau pakai apa di Instagram. Karena tadi aku pikir mereka cuma jual-jual foto yang kayak di Instagram doang. Aku tuh kayak ya udahlah biarin gitu kan. Tapi pas aku lihat videonya itu parah banget lah. Kalau kayak bullshit dah. Kalau yang kayak gitu emang nggak layak dong dipertontonkan. Apalagi cuma demi uang. Entah nanti tuh kenapa sih mulut gue gatel banget pengen komen. Cerita lagi. Tuh sejak itu jadi trending di Twitter, si kami sama siapa Christine ini bikin Instagram post story gitu. Mau lihat nggak? Apa? Dia bilang kayak gini. Bikin Instagram bukannya dia. Bukan bikin Instagram, bikin Insta story di Instagram. Nih, nih kan tadi kamu penasaran ya gimana sih dia promosiinnya? Kok berani banget dia promosinya kayak gini? Tuh. We are having sale limited only for 40 people. We are not gonna do this again. So swipe up. Dia ada diskon guys buat 40 orang. Dan nggak akan ngelakuin itu kalau itu lagi setelah 40 orang ini lihat. 40 misalkan ya dikali $50. Berapa sih? Ya ampun. Kenapa murah banget sih jualnya ya? Tapi kan dia mikirnya ya udah. Dia kan mikirnya maksudnya kan dari satu orang yang lihat gitu kan. Tapi kan katanya dia cuma jual buat 40 orang, Bang. Diskonnya buat 40 orang. Ya itu kan marketing cuy. Ya cuy. Terus nih ada yang nanya sama si Kali DM. Kan nggak kasihan kamu sama mama? Kecewa, sehancur apa dia sekarang lihat anaknya begini. Jual dirilah dan lain-lain, salam buat mama you yang kuat ya tante. Terus dia jawab si Kalinya. Apa? Kayak orang-orang sok suci yang pada ngehakimin apa yang aku lakuin sekarang, pada bilang gak kasihan sama orang tuanya ya. Bro, setiap orang tua berbeda. And let me tell you, Mama 100% supportive dengan apa yang aku lakuin. Coba tanya mamanya aja sendiri. Instagram mamanya. Well, sekarang kalian got nothing to say lagi since mama aku ngedukung banget aku bikin OnlyFans. Hah? Jujur, opini kalian gak ngerti aku sama sekali. At the end of the day, aku kerja dengan hasil aku sendiri dan aku living my best life. Gak ada yang salah bikin uang dari tubuh sendiri. I don't hurt anyone. Please gak usah ngatain orang hina. Kalian mau menikmati nonton bokep tapi gak usah menghakimi orang kayak diri sendiri paling suci. You're actually not. Ini hidup aku. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Terus dia bikin ini. Kayaknya like everyone talk about it. It's like crazy. Aku bahkan gak nyadar sampai kata-katanya katanya trending di Twitter kata orang. And then TikTok also, dan aku nih banyak banget di internet, gila judul-judulnya nih contohnya. It's crazy nih, fakta the corner twin selebgram Indo disebut jual diri di OnlyFans.
Carly DeConnell tuh dikritik karena dianggap jual diri di OnlyFans. Oh my god, masih ada lagi nih. Akui jual diri, konten seksi di situs online, 5 gaya hot DeConnell Twins. Ya, wow. I don't know, mungkin di Indonesia itu something yang new, of course ya, ini something Yeah, yang new. OnlyFans is not a thing, but like kalau lu tahu di sini everyone doing it. Iya. Di luar negeri. And then like we get it, you all shook, ngerti nggak? Of course. Oh my god, so kalian kan, dari Indo, blah, blah, blah. Trust me guys, kalau misalnya kalian tuh udah pindah ke luar negeri, it's different. And kebanyakan bilang, perasaan saudara gue di luar negeri nggak gitu amat. Ya nggak itu kayak kalian." saudara lo, gue nggak Iya. peduli gitu Intinya loh. gitu, guys, when you guys become adult, you guys can choose whatever you want. Gue ngerti Chris akan perbedaan culture di Indonesia dan juga di Australia. Kalau di Australia lu 18, lu udah adult, lu bisa bikin keputusan lo sendiri lepas dari tangan orang tua. Iya, kalau di gitu. Indo which is masih banyak yang kayak masih Sampai nikah. gitu kan ya. Dan trust me, kalau kalian ke luar negeri udah adaptasi sama culture-nya bakal begitu, ngerti nggak? Maksudnya begitu tuh apa? You know, The amount of money yang kita bikin, it's crazy. ya. Dan it's crazy, kita 18, kita punya apartemen sendiri di Australia, like. Itu pencapaian yang besar and it's not cheap, y'all. Yeah. It's not. At the end of the day, haters gonna hate, ngerti gak sih? Haters just gonna stuck in there, dan aku sama Kali bakal living our best life dan terus maju. Mindsetnya udah berbeda. Ya, you udah jadi adult sendiri gitu loh. Iya. And then, as long kita bikin mom happy, I'm saying, Mamam juga yeah, supportive with it, Yeah. karena we can make our own decision gitu loh. yeah. And juga like, The amount and Yeah. that's the most important goal buat aku sama Carly. ya kita sih unbothered and kita just letting you know, semakin kita diomongin semakin banyak uang kita. Dapetnya gitu ya. Nah, tapi faktanya kan mereka bilang our mom is supportive sama apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi faktanya si mamanya ini udah nggak follow mereka lagi. Mamanya ini nggak follow mereka, dan si Christy juga nggak follow mamanya lagi. Kalau sekali masih masih follow mamanya tapi nggak di follow lagi. Terus mereka kan bilang katanya orang-orang di Australia emang itu udah suatu hal yang lumrah, main OnlyFans, jualan video-video kayak gitu. Kita nggak tahu sih sebenarnya ya. Kalau kalian ada yang tahu, kalian komen aja. Cuman aku ada juga aku ngeliat komen-komen orang yang emang juga komenin tentang itu. Mereka bilang kalau di Australia juga nggak gitu-gitu amat, nggak sewajar itu. Setiap remaja digeneralisasi, semua remaja itu main OnlyFans, dan sebarbar itu di Australia itu orang-orang yang stay di Australia juga nggak mau dan merasa terhina gitu loh. Masa gue disamain sama lu, itu malu aja yang pergaulannya nggak bener gitu. Nggak semua orang luar tuh kayak gitu semua gitu. Jadi mereka tuh cari perlindungan karena kayak ini beda culture gitu-gitu. Aku ngerasa sih mereka bilang 100% ibunya suportif, tapi aku pernah ngeliat di salah satu prank mereka tuh prank hamil 2 nikah, terus mereka tuh nge-prank ibunya narkoba, dan ibunya tuh reaksinya kayak gini. Kalau nanti mama tes itu, kalau benar itu narkoba, kalian pulang ke Indonesia harus masuk ke pesantren. Mama nggak mau tahu. Saya harus masuk ke pesantren pokoknya. Mama bahaya banget itu. Mama duduk kita wae. Pokoknya itu udah bahaya banget. Itu namanya narkoba, namanya seks bebas, sama nggak mau. Pokoknya kayak gitu-gitu yang melanggar agama, mama nggak mau. Itu banyak tuh. Ngapain dicobain lagi? Sekarang mulai ke tanggapan. 2,000 years later. Kalau menurut aku, kalau mereka mau foto seksi, itu tuh sebenarnya terserah mereka gitu ya. Cuman kalau misalkan sampai menjual video bokep gitu, terus abis gitu ditonton banyak orang demi duit lagi, beda case. Kalau misalkan mereka punya video sendiri, terus ada orang nggak bertanggung jawab dan menyebarkan itu mereka sebagai korban. Tapi di sini mereka sendiri yang sengaja nyebar itu ke publik supaya bisa ditonton orang. Menurut aku, kalau di Indonesia jelas ilegal, tapi kalau di Australia katanya legal. Tapi secara moral, menurut aku itu nggak banget guys, kayak nggak punya self respect aja gitu. Terus juga maksudnya demi uang, terus mereka bisa krisis moral segitunya gitu. Dan aku nggak yakin kalau mamanya itu bener-bener suportif, karena aku
sama tindakan mereka, karena aku lihat di sini juga mamanya waktu di prank narkoba sama prank hamil di luar nikah aja mamanya mau ngulangin mereka, mau pesantrenin gitu kan. Berarti mamanya kan emang ngajarinnya tuh bener gitu, cuman merekanya aja kayaknya yang batu gitu. Terus juga pernyataan mereka yang bilang kalau di Australia, di luar negeri tuh semuanya kayak gitu. Kata aku itu tuh mengeneralisasi dan nggak semua orang tuh kayak gitu. Gimana pergaulannya aja. Banyak kok yang di luar negeri, artis Indonesia di luar negeri dan nggak kayak gitu. Nggak usah disebutin satu-satu, tapi banyak juga yang berprestasi, banyak yang membawa nama baik Indonesia. Dan malah baru denger ini doang gitu kan. Tuh kita bisa sebutin deh siapa sih artis Indonesia yang paling kontroversial juga. Nggak ada satupun yang sampai jual video porno gitu. Itu tuh udah sesuatu yang sangat-sangat keterlaluan sih bagi aku. Dan aku yakin nih, mereka kan masih belasan tahun, I don't know, kayak 18 sampai 19 tahun. Mereka mungkin sekarang masih gimana ya, masih ganjen-ganjennya gitu kan ya, masih semangat-semangatnya belaga gaul, dan mereka pikir itu keren. Tapi once kalian udah semakin mature, semakin dewasa, aku yakin mereka itu bakalan nyesel, pasti nyesel. Dan apa ya, itu adalah keputusan yang sangat buruk. Kalau aku jadi mereka, aku udah famous nih, aku akan mencoba berpikir untuk lebih dewasa lagi, karena dengan keterkenalan kalian yang sekarang ini harusnya bisa dibikin sesuatu yang lebih positif. Kalau kayak gini malah jadi merusak nama baik sendiri, ya nggak sih? Malah nanti bisa ngehancurin karir kalian sendiri gitu. Sekarang juga YouTube-nya udah katanya nggak bisa gitu kan, udah nggak bikin konten lagi. Ya juga kita kan nggak pernah tahu, sometimes dia pulang ke Indonesia dan berkarir di Indonesia dengan namanya udah kayak gitu, mungkin nanti brand-brand juga nggak pada bisa nerima. Jadi mereka tuh sempet ada collab, jadi sempet kontrak sama PHP Lab, itu kayak suplemen gym gitu yang udah tenar banget di luar negeri. Dan karena ngelihat konten mereka ini yang lesbian sama saudaranya sendiri, dan itu incest lagi satu darah gitu ya, itu mereka lagi langsung diputus kontrak. Jadi itu malah even di luar negeri pun, itu ada bukti bahwa even di luar negeri pun tidak diwajarkan melakukan hubungan seperti itu, apalagi bertahun-tahun kan. Jadi menurut aku ya aku nggak tahu ya kalau mereka secara hukumnya kayak gimana, tapi katanya di luar negeri pun, di Australia pun, kalau incest itu tuh emang ilegal, walaupun OnlyFans-nya legal, tapi karena mereka satu darah itu ilegal. Menurut aku secara moral aku nggak membenarkan, dan kalau apalagi ketika itu ilegal makin nggak bener lagi. Itu kalau menurut aku. Kamu gimana? Kalau menurut aku mendukung sekali. Anjir. Enggak sih, gini, ada sisi positif sama, bukan sisi positif, maksudnya ada positifnya, ada negatifnya. Kalau menurut aku sih, mereka lakukan seperti itu sebenarnya udah terserah mereka aja gitu. Walaupun ya gini aja, tapi nggak terbuka itu gitu, nggak terbuka. Kayak ada artis Mia Khalifa dia tuh nomor 1, kalau nggak salah nomor 1, dia tuh dulunya terkenal banget. Dia tuh bintang porno, pokoknya itu udah parah banget pornonya, udah sampai nomor 1 gitu dari dalam satu website porno itu tuh. Tapi dia kalau misalnya di Instagram atau selain di website porno itu, dia udah nge-keep. Jadi kayak live, ini normal live kita, dia itu kalau misalnya pikiran dia, oke, aing kerjanya sebagai bintang porno, ya kerja. Tapi kalau misalnya di kehidupan normal, nggak mungkin lah gini, nggak mungkin cuy. Itu baru namanya bintang porno, itu baru namanya yang sebenarnya di luar negeri. Di luar negeri itu masih punya attitude lagi. Maksudnya ada website yang seperti itu, dan ada yang harus seperti itu, dan ada yang harus seperti ini. Tapi kalau misalnya dia, yang aku setujunya dia sih, ya udah, misalnya dia di Australia, dia di luar negeri, dia akan melakukan seperti itu di
aplikasi yang emang sewajarnya seperti itu, ada yang seperti itu, ya udah terserah gitu. Terserah itu sih gak akan komen lah, soalnya dia yang melakukan itu sendiri dan dia merugikan dia sendiri gitu. Walaupun kata mereka itu positif, ya udah kita nggak usah susah menjudge dia. Tapi yang bikin negatifnya dia itu kenapa dia harus, pertama kenapa bela dirinya seperti itu, kedua dia kenapa harus swipe up dengan bangga dengan di Instagram yang isinya banyak orang Indonesia. Orang Indonesia, dan emang gak wajar gak sih misalnya ayo cepatan aku punya video bokep nih, swipe up. Kayaknya gak banget gitu kan. Maksudnya kan mungkin di sana juga atau apa di situ juga ada naungannya, misalnya di sini ya udah dipromosinya sini ataupun ada kelompok ini misalnya mempromosikan seperti itu, nggak harus dianya gitu. Kalau misalnya jalannya seperti itu, berarti dia murahan banget sampai. Kalau misalkan jalannya seperti itu, berarti dia harus terima kalau dikomenin orang gitu. Ketiga, yang paling parah, yang paling fatal menurut aku sih, kenapa dia pembelaannya harus membawa seorang orang tua, dan itu sudah jelas bohong. Kenapa? Soalnya itu benar-benar bad gitu, kelakuan yang benar-benar buruk. Kalau misalnya dia udah dewasa, ya udah bad sendiri gitu. Udah misalnya aing nih pelacur, ya udah aing pelacur. Misalnya ada yang ngomong mama udah jangan lagi nih gitu kan. Walaupun bukan si Kalian Chris yang pelacur ini, misalkan si Dimas pelacur gitu kan. Misalnya gitu ya, aing pelacur gitu, bla 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 bla. Misalnya ada, kamu pelacur, mama kamu gimana? Seorang pelacurnya, lah mama aku ngedukung gua, sih orang pelacur apa ya? Tanya aja sama mamaku, aduh itu bener-bener kasihan cuy. Dia itu belum dewasa, cuy. Itu bener-bener belum dewasa. Soalnya seorang orang tua mana yang mau anaknya vulgar itu melakukan seperti itu? Dan kebayang gak sih mama, karena dia bilang tanya aja mama aku, pasti banyak yang nge-DM mamanya dong. Kasihan dong mamanya. Nggak dewasa. Maksudnya kalau misalnya kamu mau misalnya mau jadi bintang bokep apapun itu, mau jadi pelacur bintang bokep apapun itu, ya udah jalanin aja gitu. Tanggung jawab kamu sendiri, tanggung jawab kalian sendiri. Mau ada apa-apa negatif, positif, dan pasti itu banyaknya negatif. Ya udah terima, jangan orang tua dibawa-bawa pembelaan apalah. Apalagi dengan ngomong legal. Terserah, di luar negeri mungkin legal tapi punya attitude. Yang situ tuh attitude, punya budaya, di luar negeri emang banyak sih yang menjual. Misalnya si A sini punya di website sini, ini paling mahal. Ya udah gitu. Ya paling mahal udah, nggak sampai ngebawa apa-apa, tapi mereka punya attitude. Diakui, tapi karena seorang bintang porno pun dia punya attitude, nggak diomong, nggak di apa bahwa itu pelacur, dan harus punya apa sih ya, positif itulah, punya attitude, punya sikap yang punya kesopanan lah. Walaupun dilegalkan ya, walaupun negara itu dilegalkan, tapi bintang porno harus punya sikap tempatnya. Gitu. Dan juga ya menurut aku, kenapa sih mereka harus klarifikasi? Soalnya tanya mama apa segala macam. Kalau mereka udah decide buat ngepost itu, buat ngejual itu, berarti mereka udah tahu dong resikonya. Apalagi mereka postingnya di Instagram ya. Pasti orang Indonesia pada lihat, pada kepo. Mereka pasti udah tahu dong resikonya sampai kemana kalau misalkan mereka publish video yang negatif kayak gitu. Nah, ketika orang-orang komenin, kenapa mereka merasa terganggu? Kan kalau mereka masih komenin dan bilang tanya aja mama segala macam, berarti kan mereka terganggu nih. Harusnya kalau mereka udah punya tekad bulat seperti itu, ya udah tutup kuping aja, jangan marah kalau dikomenin orang, karena itu udah termasuk ranah publik. Kecuali kalau misalkan itu video pribadi mereka, terus kita komen-komenin kehidupan pribadi mereka, itu mereka boleh marah atau boleh nggak terima. Tapi kalau misalkan itu udah mereka lempar sendiri ke publik, terus kita komen, ya harusnya itu mereka udah nerima dan udah tahu resikonya bakal ke situ gitu kan. Beda ceritanya gini. Ada orang Indonesia, dia sekolah atau apa, hidup di luar negeri. Dia benar dikontrak misalnya dengan apa, YouPorn misalnya, website YouPorn misalnya.
Kok kamu tahu? Tahu lah. Website di porn misalnya. Udah dia di kontrak dia emang benar-benar real, misalnya dia udah nomor sekian misalnya, udah sering gitu. Sudah itu, tapi dia mengungkip diri sendiri, dia tetap di kehidupannya normal, kehidupan umum, tapi dia bakal menjadi pelacur di saat dia kerja gitu. Jangan pernah kata pelacur, orang nggak terima orangnya. Kalau pelacur misalnya gitulah ya itu. Bintang porno. Sudah itu ada lah orang Indonesia memviralkan, wah, dia bintang porno dari Indonesia, bla 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 bla. Aing bakal ngedukungnya si bintang porno itu. Karena apa? Karena berarti bodoh yang ngomen seperti itu. Yang memviralkan itu bodoh karena dia hanya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan budayanya beda. Di sini, di sana halal mungkin melakukan seperti itu, dilegalkan, tapi di Indonesia tidak dilegalkan. Berarti dia tidak mengganggu Indonesia kan? Dia cuman kalau misalnya dinilai mungkin dia buruk di mata Indonesia, gitu kan? Di masyarakat Indonesia. Dan Ya. dia udah menerima resiko itu. Tapi kalau ini dia sendiri yang promosiin di Instagram yang banyak orang Indonesianya. Nah, Jadi itu. ya terima-terima aja. Di Twitter lagi, di Instagram. Ya. Dia promosiin sendiri. Kalau misalnya yang seperti tadi yang aku omongin itu, aku bakal pro-nya ke si bintang porno yang Jangan jauh-jauh deh. Sekarang Bigo aja. Orang-orang Bigo jarang banget nih, misalkan anak Instagram nih, followernya udah gede. Dia main Bigo. Kebanyakan tuh orang tuh kalau main Bigo nggak tahu ya kenapa. Padahal banyak juga sih yang positif di Bigo. Cuman karena image-nya udah kayak gitu, mungkin agak-agak gimana gitu ya. Jadi orang yang anak Instagram yang main Bigo tuh kebanyakan mereka nggak promosiin Bigonya tuh di Instagram. Jarang yang promosiin Bigo mereka di Instagram. Karena mungkin mereka juga keep their image, karena belum tentu orang udah ngelihat atau belum udah negatif duluan kayak gitu. Jadi ya kalau Bigo ya khusus aja di Bigo, Instagram khusus aja Instagram. Kalau misalnya mereka mau jadi image, ya harusnya OnlyFans, ya udah OnlyFans aja, nggak usah sampai di share di Twitter, share di Instagram gitu kan. Karena kalau udah nyampe ke, apalagi Instagram atau Twitternya isinya orang Indonesia, kalau udah nyampe ke telinga orang Indonesia nih pasti pengen komen. Dan kalau kayak gitu kan bukan salah kita buat komenin gitu. dan malah aku berharap sih, maksudnya banyak kejadian yang misalnya Indonesia ketahuan di sana jadi bintang porno bla 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 bla, dihujat sini dihujat sana, malah ingin tuh banyak gitu. Karena apa? Pribadi prinsip orang sendiri pengen merubah pola pikir masyarakat Indonesia tuh, bahwa ya udah ini Indonesia, di luar negeri ya beda gitu. Jadi pengen ngerubah pola pikir orang Indonesia yang nyinyir karena Indonesia bla 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 bla. Tapi kembali lagi, walaupun itu di sana legal, tapi karena mereka incest, bukan cewek sama cewek, salah lagi gue nanti. Saudara, yang gituan itu saudaraan, incest itu hubungan sedarah gitu. Dan mereka lesbian dan incest, cewek sama ceweknya sih nggak apa-apa ya di sana mah legal. Cuman mereka satu darah, nah itu juga nggak ilegal di sana, tetap ilegal di sebenarnya ilegal. Pokoknya kalau di negara itu dilegalkan, tidak ada masalah di negara itu, tidak ada masalah sama sekali itu, mau itu lesbi, homo, Ganja. bla bla bla, ganja bla 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 itu. Kalau misalnya di sana, di negara yang dia tempatin itu halal, Boleh. bukan halal, itu legal, ya udah, Nah, udah. Di Indonesia mau nyinyir nggak, nyinyir terserah gitu. Jadi bikin pola pikir orang Indonesia itu, oh iya berarti kita yang terlalu nyinyir ya, kan di sana nggak ada masalah ya negara itu, karena legal. dan ini belum selesai nih. Rame. Terus ada salah satu artis Indonesia yang ini, yang komen, Jennifer Copen, tau kan? Tahu. Dia komen, dia bilang, maaf nih, biasanya gue kagak ikutan begini-begini, tapi geram aja ngelihatnya. Aduh, kayak gemes pengen pitas gitu, padahal udah cantik. Badi bagus, komedian terkenal, sayang gitu loh dibuang-buang. Kayak kalau mau masuk OnlyFans ya udah di negara lo aja, nggak perlu memperkenalkannya di Indo. Taruh link di Bener kan? IG. Bio di mana rata-rata followersnya Indonesia. Sekarang videonya malah sebar gratisan di mana-mana.
apa nggak malu, apalagi the fact that mereka incest. Yang ngebelain diem deh ya. Awalnya juga gue kagak, bukan ngebelain, cuman kayak ya udahlah hidup mereka gitu. Kalau mau main OnlyFans jual diri tuh badan-badan mereka. Tapi pas gue tahu mereka incest, ya Allah, mending lesbian sama cewek lain deh daripada saudara kandung sendiri. Tuhan, gue nggak bilang gue lebih baik daripada mereka, tapi sebandel-bandel serusak-rusaknya gue nggak semenyimpang itu dari agama gue demi $50 doang, bilang gitu. Terus dibalas sama si Carly, hey Jennifer Copen real 20, shut the fuck up bitch, every guy yang pernah lu entet bilang your pussy bau banget. So know your place before I drag your ass. Dari dulu lu coba ikut campur sama drama gue dan lu trying to be on one side. Now look at you, thirsty ass cloud chaser. Marah-marah terus bikin video. Masih ada nggak ya videonya? Itu benar-benar, tahu nggak, setiap kata-kata dia ngelawan seperti itu permalukan dia sendiri tuh. Gimana? Bener-bener provokasi nih. Ya udah, dia tuh udah buruk banget dari dia. Menurut anjing udah salah banget gitu. Kenapa harus membela? Apalagi dia sampai ngomong gitu ke Jennifer Copen kan. Jennifer Copen mau dia seks bebas terserah gitu. Iya. Itu baru dia, maksudnya ya udah dia itu baru kenakalan gitu, kenakalan. Dia yang tanggung jawab ya dia sendiri dengan Tuhannya. Nah itu yang gue bilang. Kalau dia ngomongin Jennifer Copen di luar nakal sama cowok atau apa, ya itu ranah pribadinya dia. Ya, karena dan kita tahu nggak? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Karena dia bisa ngintip sendiri. Karena si Jennifer Copen ini nggak kayak si Cornel tuh yang ngejual video itu. Kalau si Jennifer Copen ini kita nggak berhak loh ngomenin dia. Iyalah. Karena itu hidup pribadi dia. Kalau si Cornel tuh kenapa kita berhak gibahin? Karena dia sendiri yang nyodorin nih video gue ke publik gitu. Jadi harusnya dengan si Cornel tuh ini dia juga bikin video juga marah-marah kayak apa sini datang ke sini one on one sama gue, berantem sama gue kayak gitu kan. Menurut gue malah itu idiot banget. Kenapa? Karena gini loh, seperti yang gue bilang tadi, mereka harusnya nggak marah kalau dikomenin orang. Karena itu mereka kalau mereka dewasa, ketika mereka udah melakukan sesuatu yang big, yang besar dengan memutuskan bertekad bulat untuk ngasih video itu, harusnya mereka udah tahu bakal ngomenin ini. Kalau mereka masih balas-balasin orang satu-satu kayak gini, berarti mental mereka belum cukup buat ngelakuin itu. Berarti mereka belum yang western banget gitu kan, mereka sosokan bule gitu kan. Berarti mereka belum sebule kampungan gitu. Tahu serius kampungan. Itu malah jadinya kampungan. Mending banget. mereka diem. Kalau mereka diem ya udah semuanya pasti bakal ya diem ngebokep ngebokep aja gitu. Iya, udah fokus aja mau bokep. Orang-orang mau ngomong apa udah. Ya udah, emang itu kerjaan saya, gitu. Itu kerjaan saya. Itu kenapa? Gitu. Kita di luar negeri, kita di luar, ini bukan budaya Indonesia. Udah diem. Orang udah mau komen apa ya udah. Komen udah terserah. Dia benar gitu, karena emang dia kerjaan dia. Ya udah, tapi itu baru lumayan bagus. Tapi si Cornel ini masih musingin kata-kata orang, tapi dia pengen begitu juga, jadi masih kayak nanggung gitu, masih nanggung. norak lah. Norak, harusnya lu udah bodo amat aja lu. Norak banget sih. Sampai maksudnya udah pembelaannya halu, goblok. Sekarang ribut-ribut sama Jennifer Copen, pembelaannya udah. Nah, tapi tau gak sih yang lucu? Jadi mereka sempat bikin YouTube kan, dan di YouTube-nya tuh mereka tuh bilang kayak gini. Jadi ceritanya mereka ditanyain pernah nggak diajakin trisam sama cowok di Australia, terus mereka bilang iya pernah, tapi mereka jawabnya kayak gini. Jadi kayak mereka tuh jilat ludah sendiri gitu loh, mereka bilang kayak gini. Lu bayangin lu ngelakuin kayak gitu sama saudara lo sendiri, aneh gak sih guys? Like kita emang itu insect anjir. Itu iya anjir. Gila anjir banget. Itu gue kadang annoying banget. Oh. Dia apa tadi? Aku bilang apa? Udah gini ya. Pernah nggak diajakin trisam sama cowok di Australia? Jadi jawabannya kayak gini. Enggak lah, ada, tapi ya nggak mau lah. Lu bayangin aja, masa lu gituan sama saudara lu sendiri? Itu kan annoying banget, tapi dia mau bilang incest, tapi dia bilangnya insect. Insect itu serangga kan? Gimana sih katanya bule tapi kebalik-balik gitu. Ya itu jijik banget, insect.
Annoying banget. Oke. Oh, gitu. Udah ketangkap nih. Dia tuh apa sih maksudnya tuh? Goblok banget gitu tuh. Maksudnya dia awalnya ngomong dia sendiri ya, dia sendiri yang di bibir dia ngomong dia tuh jijik incest. Tapi dia sendiri ngelakuin sekarang incest untuk adsense-nya $50 itu. Woi, Mbak Carly. Udah kelihatan gak sih? Woi. Goblok. Rukiah, Anda Rukiah. Udah, kita tutup aja. Ayo. Udah. Udah habis lagi nih. Pokoknya segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian mau komen deh gimana menurut Gimana kalian. menurut kalian lah? Menurut pandangan kalian. Ya. Ini menurut pandangan kita Ah. udah. Bye bye. Bye bye. Ada tisu kan? Ada tisu. Tisu. Lihat dong. Lihat itu. Lihat videonya dia. Goblok.